Halo, kembali bersama saya di channel Aris Bray. Channel yang membahas tentang perjalanan, dunia sepur, belusuan sejarah, dan cerita seputar misteri. Simak terus video dari saya. Kisah pengakuan seseorang yang mencengangkan saat melakukan pesugihan sate gagak. Ya, pesugihan sate gagak. Pengakuan yang dibuat Parman ini tidak untuk ditiru, karena pesugihan dengan metode apapun memiliki risiko yang berbahaya. Terbentur masalah ekonomi, Parman nekat melakukan pesugihan sate gagak atau berjualan sate gagak di sebuah hutan di daerah Jawa Timur pada tahun 2004. Pesugihan sate gagak adalah pesugihan yang cukup tua di Pulau Jawa. Hanya dengan berjualan sate gagak, pelaku pesugihan akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Pesugihan sate gagak itu harus nekat, pantang mundur, sekali jalan dan tempatnya sudah ditentukan oleh simbah atau dukun di tempat yang wingit atau angker, ucap Parman si pelaku ritual pesugihan sate gagak. Berjualan sate gagak itu tidak berjualan dengan manusia. Pasti nanti yang membeli bukan manusia, sambungnya. Parman menjelaskan jika praktik pesugihan sate gagak memiliki risiko yang sangat tinggi. Selain mental, keamanan diri sendiri akan terancam saat berjualan pada sosok makhluk halus. Pria Parubaya ini menambahkan jika burung gagak yang akan dijual untuk keperluan pesugihan sate haruslah dalam kondisi hidup dan disembelih di lokasi berjualan. Saya bersiap di malam Jumat, membawa bumbu seadanya, tungku, arang, dan tusuk sate. Semua keperluan disiapkan dan saya berangkat tengah malam, ujarnya. Awalnya Parman ketakutan, karena tidak ada bayangan sama sekali berjualan sate gagak pada makhluk halus. Setibanya di pinggiran hutan, Parman merasakan hawa yang tidak biasa. Menurutnya, lokasi yang jadi tempat berjualan sate gagak benar-benar angker. Ketika burung gagak disembelih dan dipotong-potong seukuran daging sate, hawa di sekitar hutan terasa sangat menyeramkan. Waktu itu saya melepas semua pakaian. Ritual yang disampaikan simbah itu harus berjualan dalam kondisi tidak memakai pakaian, ucap Parman. Ayah dua anak ini menambahkan jika daging pada burung gagak tidak sebanyak unggas lain. Dari satu ekor burung gagak didapatnya sekitar 10 hingga 11 tusuk sate. Parman kemudian membaca mantra, menyalakan api, dan membakar sate gagak hingga aroma daging tercium harum. Saya juga simpan uang 100.000 di dalam besek dan dibiarkan terbuka. Jadi uang itu uang pancingan untuk pembayaran, ujarnya. Suasana benar-benar berubah seketika. Apalagi saat asap dari pembakaran sate mulai memenuhi sekitar tempat ritual. Lambat laun dari kejauhan terdengar langkah kaki. Jelas langkah kaki itu bukan langkah kaki manusia. Tahu-tahu di depan saya ada seseorang yang duduk dengan tubuh hitam yang tinggi, besar. Duduk bersila dan lututnya itu hitam semua, tuturnya. Waktu itu Parman hanya terdiam. Dan didengarnya embusan nafas yang sangat kencang dari ketinggian sekitar 4 meter. Tak lama setelah sate matang, sate gagak diambil oleh tangan yang bentuknya besar dan hitam. Selanjutnya, terlihat uang yang berada di dalam besek bertambah sejumlah sate yang diambil. Saya benar-benar enggak paham dan enggak berani menengok ke atas waktu itu, ujarnya. Kejadian itu terus-menerus terulang hingga seluruh sate gagak yang dijualnya habis. Parman hanya melihat sate yang dibakarnya diambil tanpa ingin tahu siapa yang membeli satenya. Setelah sate gagak terjual semua, kondisi di sana semakin mencekam. Ia mengetahui jika di sekitarnya masih banyak sosok-sosok yang menunggu. Parman memang mendapat keuntungan berlipat dari hasil penjualan sate gagak pesugihan. Namun dampaknya, ia merasakan para pelanggan sate gagak selalu berdatangan ke rumahnya
dengan wujud yang menyeramkan setiap malam Jumat.